Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan membahas mengenai komunikasi dalam organisasi. Bersama dengan saya saat ini, Aulia Ananda Febriani, kita akan mulai dari bagaimana komunikasi dalam kehidupan. Kemampuan berkomunikasi secara efektif merupakan hal yang paling penting dari semua keterampilan hidup. Dengan komunikasi, seseorang dapat menyampaikan informasi kepada orang lain dan memahami suatu hal yang dikatakan tersebut. Dalam kehidupan pribadi, dengan berbagai klise membutuhkan komunikasi, salah satunya dalam dunia organisasi. Apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah proses dari perselisihan yang diselesaikan, yang mana hasil negatif diminimalkan dan hasil positif diprioritaskan. Kunci keterampilan manajemen ini melibatkan hal yang berbeda tergantung pada situasi, negosiasi, dan pemikiran kreatif. Konflik yang dikelola dengan baik akan mampu meminimalkan masalah interpersonal dalam suatu organisasi, meningkatkan kepuasan klien, dan menghasilkan hasil bisnis yang lebih baik. Konflik dalam organisasi tentunya menjadi suatu yang menantang bagi para anggota jika dapat diselesaikan secara adil. Maka dari itu, konflik yang terjadi jika disikapi dengan benar akan meningkatkan pembelajaran organisasi dari suatu organisasi melalui pengalaman selama proses tersebut. Pada saat terjadinya konflik dalam suatu organisasi, tidak ada satupun solusi yang akan berjalan mulai dari pemicu konflik hingga pihak-pihak yang terlibat dalam segala situasi yang tentunya berbeda-beda. Seorang manajer atau atasan yang bertanggung jawab dalam hal ini tentunya harus mampu mengambil pandangan lain. Nah, biasanya disebut bluebird view dan menerapkan gaya manajemen konflik yang dibutuhkan dalam situasi tertentu. Mengakomodasi. Akomodasi adalah situasi di mana seseorang tidak terlalu peduli dengan masalah yang terjadi, yang dikarenakan dapat memperpanjang konflik yang tidak sepadan dengan waktu yang diperlukan, atau jika dalam kondisi seseorang tersebut salah. Avoiding atau menghindar. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi konflik dengan mengabaikannya, menyingkirkan pihak-pihak yang berkonflik, atau menghindarinya dengan cara tertentu. Tim yang berkonflik dapat dikeluarkan dari proyek tempat mereka berkonflik, atau dipindahkan ke departemen yang lain. Berkompromi. Teknik ini berusaha menemukan jalan tengah dengan meminta kedua belah pihak untuk mengakui beberapa aspek dari keinginan mereka sehingga solusi dapat disepakati. Teknik ini terkadang dikenal sebagai lose-lose, di mana kedua belah pihak harus menyerahkan beberapa hal untuk menyepakati masalah yang lebih besar. Bersaing. Teknik ini bertolak belakang dengan kompromi dan melibatkan pantang menyerah pada sudut pandang untuk keinginan orang lain. Salah satu pihak teguh dalam apa yang mereka anggap sebagai penanganan situasi yang benar dan tidak menunggu sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kolaborasi. Teknik ini menghasilkan hasil terbaik dalam waktu jangka panjang. Kebutuhan dan keinginan masing-masing pihak tentunya dipertimbangkan dan memberikan solusi agar semua pihak puas dengan membicarakan konflik dan merundingkan solusi bersama. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi yang efektif diperlukan tidak hanya untuk hubungan antar manusia, tetapi juga untuk bisnis yang baik dan sukses. Selain itu, pengalaman praktis menunjukkan bahwa tidak ada komunikasi tanpa konflik, tetapi bukan berarti komunikasi menjadi buruk. Kadang-kadang, konflik sangat berguna dan membantu orang yang membuat keputusan yang tepat, tetapi kadang-kadang bisa menjadi hambatan besar dalam organisasi dan bisnis yang dijalankan di dalamnya. Artinya, komunikasi organisasi dan manajemen konflik saling berhubungan dan berjalan beriringan. 4 penyebab pribadi yang akan menjadikan konflik, yaitu estimasi orang yang buruk. Nah, konflik ini sering terjadi karena persepsi buruk dari pihak lain. Jadi, pihak-pihak yang berkonflik tidak objektif dan memahami perilaku pihak yang berlawanan sebagai keinginan mereka untuk menyakiti pihak lain dan menghancurkan kepentingan mereka. Yang kedua, kesalahan dalam komunikasi. Kesalahan ini berasal dari ketidakmampuan orang untuk mendengarkan satu sama lain. Yang ketiga, ketidakpercayaan di antara orang-orang dalam organisasi.
Ada 5 dimensi penting untuk membuat kepercayaan dalam organisasi, yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Dan yang keempat, karakteristik pribadi. Beberapa orang memulai konflik karena mereka tidak menyukai orang lain dengan cara apapun. Ketika orang-orang dengan karakteristik yang sama sekali berbeda perlu bekerja sama, maka konflik ini tidak dapat dihindari. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Siti Nasihah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi peran komunikasi dalam manajemen organisasi. Perannya yang pertama, komunikasi meningkatkan motivasi dengan menginformasikan dan menjelaskan kepada karyawan tentang tugas yang harus dilakukan, cara mereka melakukan tugas, dan bagaimana meningkatkan kinerja mereka jika tidak sesuai sasaran. Yang kedua, komunikasi adalah sumber informasi bagi anggota organisasi untuk proses pengambilan keputusan karena membantu mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif. Yang ketiga, komunikasi juga memainkan peran penting dalam mengubah sikap individu, yaitu individu yang memiliki informasi yang lebih baik akan memiliki sikap yang lebih baik daripada individu yang kurang informasi. Yang keempat, komunikasi juga membantu dalam bersosialisasi. Seseorang tidak dapat bertahan hidup tanpa komunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi juga membantu dalam proses pengendalian. Selanjutnya, membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. Komunikasi adalah komponen manajemen yang vital bagi organisasi manapun. Kesimpulannya, komunikasi secara sederhana adalah tindakan memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lain. Kegagalan dalam berkomunikasi dapat memberikan peluang terjadinya konflik. Maka dari itu, untuk mengatasi konflik dalam suatu organisasi, diperlukan komunikasi yang efektif dalam manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses dari perselisihan diselesaikan, yang mana hasil negatif diminimalkan dan hasil positif diprioritaskan. Dalam manajemen konflik terdiri dari 5 pandangan untuk mengatasi konflik yang mengakomodasi, menghindari, berkompromi, bersaing, dan kolaborasi. Komunikasi organisasi dan manajemen konflik saling berhubungan dan berjalan beriringan. Untuk membangun komunikasi yang efektif, organisasi harus memiliki kebijakan dan strategi yang komprehensif untuk berkomunikasi dengan konstituen, karyawan, dan stakeholder dalam kepentingan mereka serta dengan masyarakat yang luas. Sekian presentasi dari kelompok kami.